Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Bincang Aun persembahan dari Aun TV. Boleh tepuk tangan teman-teman. Yeay, kita kembali bersama saya Rizky Bonjel dan ini adalah episode yang sangat spesial teman-teman. Saya sudah kehadiran tamu. Beliau ini adalah alumni dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon, yang dimana beliau ini adalah senior kita semua. Pengalamannya cukup luas sekali. Ketika tadi saya sebelum on air ini ngobrol ya, pasien-pasiennya nggak cuma lokal teman-teman. Pasiennya beliau ini ada asing-asingnya juga, nanti yang akan diceritakan oleh beliau. Dan mari kita sambut. Beliau adalah Ibu Sri Suwarti Eskes FTR, adapun fisioterapi. Luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman buat Bu Sri. Bu Sri sehat gak jenengan nggih? Iya. Alhamdulillah sehat Bu nggih. Alhamdulillah sehat sekali Mas. Alhamdulillah masih seger waras. Alhamdulillah. Harus gitu Bu ya. Iya, alhamdulillah. Pokoknya sehat selalu. Kalau kerja di kesehatan itu mau nggak mau harus kelihatan seger waras Bu ya. Harus berusaha. Iya betul. Bu, sebelum kita membahas tentang jenengan dengan kampus ini, iya. Jenengan sibuk apa Bu sekarang Bu? Iya, terima kasih Mas. Saat ini Entrani bekerja Mas. Kerja ini dalam dua peran ya. Peran yang pertama sebagai fisioterapis di Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Jadi yang langsung nangani pasien. Yang kedua peranku sebagai ini Mas, kepala unit di sana. Masya Allah. Jadi yang ngatur tentang tim-tim di sana. Kebetulan kami ada beberapa tim Mas di sana. Ada tim fisioterapi umum, fisioterapi sport, neurorehab, kemudian ada fisioterapi pediatrik, ada juga tim okupasi terapi dan terapi wicara. Oke. Nah, ini Mas betul-betul suatu tantangan begitu ya, bagaimana bisa membuat satu tim itu kerja menjadi tim yang solid seperti itu. Iya Mas. Tantangan ya. Tapi sebelum menuju ke arah tantangan sana kan pasti kan ketika kuliah itu pasti dipupuk Bu ya. Iya betul. Di ITSK Dr. Supraon sini Bu ya. Bu, kalau ngomongin soal jenengan dulu dengan ITSK Dr. Supraon, dengan kesibukan jenengan yang sekarang, itu sepengaruh apa sih Bu perkuliahan yang dulu jenengan jalanin sampai sekarang di dunia pekerjaan? Luar biasa. Saya kuliah di sini memberikan satu bekal kepada saya yang betul-betul saya aplikasikan sampai saat ini. Apa itu Bu? Tantangan-tantangan yang waktu kuliah, iya, ternyata betul-betul sangat bermanfaat ketika saya sudah bekerja di rumah sakit, seperti itu Mas. Misalkan saja waktu kuliah ya Mas ya, kuliah itu bagaimana pagi, waktu kami masuk di sarjana S1 dulu, itu zaman COVID ya Mas ya, ketika zaman COVID, mau tidak mau kami harus pagi itu Zoom dulu ya, Zoom rapat daring dengan direktur kami, dengan manajemen kami, dengan tim kami. Siangnya kami harus kuliah begitu daring, malamnya mengerjakan tugas-tugas. Ya Allah, begini ya rasanya gitu ya, sangat menantang sekali begitu Mas. Tapi kami belajar bagaimana kami manajemen waktu Mas dengan baik gitu. Nah ini satu hal yang bisa kami aplikasikan sampai saat ini adalah, oh iya, aku harus pintar memanage waktu sehingga klinik ini berjalan dengan bagus. Oke, asik. Berarti secara nggak langsung emang dipupuk dari bawah Bu ya. Betul. Dipupuk dari perkuliahan ya, yang Iya, sehingga betul. bisa diaplikasikan di dunia pekerjaan Iya, jenengan Bu ya. Betul. Bu, sebagai alumni ini ada nggak sih mata kuliah dulu yang berkesan Bu di fisioterapi di sini Bu? Tentunya banyak sekali ya Mas ya, apalagi ilmu fisioterapi itu sangat luas. Dari fisioterapi sport, fisioterapi muskuloskeletal, sampai pediatri, itu sangat mengesan bagi saya. Terutama bagi saya adalah di fisioterapi muskuloskeletal ya Mas ya. Ya, ini betul-betul mengena di hati saya. Kenapa? Karena 60% dari pasien yang datang di klinik kami rata-rata adalah dari muskuloskeletal. Gitu. Itu betul-betul apa yang kami pelajari di sini itu langsung dapat kami aplikasikan Mas di lapangan, seperti itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Nah, Bu Sri sendiri ketika dulu memilih ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon sebagai jurusan ataupun sebagai tempat berkuliah, itu alasannya apa sih Bu? Betul Mas.
ceritanya begini Mas. Waktu itu saya punya beberapa pilihan ya Mas ya. Ada 3 pilihan perguruan tinggi yang rencana mau saya ambil begitu. Tapi akhirnya pilihan saya jatuh ke ITSK. Alasan saya kuat, satu adalah akses ya Mas ya. Akses. Jadi lokasi dari kampus ITSK yang mudah dijangkau. Kemudian juga dekat dengan tempat saya kerja. Iya betul. Aku kerja jauh dari sini gitu ya. Kemudian juga ada hal yang aku senang itu Mas dari ITSK. Fleksibel. Jadi jadwal perkuliahan, kemudian sistem itu fleksibel. Jadi untuk kami yang para pekerja, yang kami pagi harus bekerja, sore harus kuliah, itu rasa cocok gitu Mas. Akhirnya saya memilih ITSK. Akhirnya secara nggak langsung itu lebih ke arah poin-poin yang dimana sebenarnya itu tidak dipikirkan oleh orang lain. Betul sekali Mas. Ya. Biasanya kan orang dulu A, dulu B, dulu C. Ternyata jenengan mempunyai celah sendiri, mempunyai pola pikir sendiri, bahwa ketika kita bekerja ataupun kuliah di tempat sesuatu, ya sesuai dengan hati ya sak serke. Iya betul. Ternyata ketika masuk di sini, apa yang jenengan pikirkan, Bu? Ketika sudah menjadi mahasiswa, tadi kan milihnya. Iya betul. Sekarang ketika sudah menjadi mahasiswa, enak banget di sini Mas. Kami para pekerja itu kalau pagi kami harus bergebuk ya Mas di dunia pelayanan kesehatan dengan pasien, dengan manajemen seperti itu, sehingga kita harus betul-betul bisa mengatur waktu. Oh, bagaimana nih kuliah ini bisa berjalan gitu. Nah, jelas sekali ketika kami koordinasi dengan para dosen-dosen ketika masuk ke dalam ya Mas, alhamdulillah dosen-dosen sini luar biasa. Mereka betul-betul paham, beliau-beliau ini paham tentang dunia kerja Mas. Ya, jadi beliau-beliau juga mudah untuk berkoordinasi dengan kami, memahami kondisi kami, sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya jenengan mengambil jurusan fisioterapi. Nah, ini kan banyak orang yang belum tahu tentang fisioterapi ini, Bu ya. Apalagi teman-teman ataupun orang yang di luar sana yang dimana ternyata pekerjaan fisioterapi itu nggak sebatas untuk pemulihan cedera, Bu ya. Itu untuk apa aja, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Apalagi kita nih sebagai orang-orang yang baru mencoba untuk menjadi atlet nih. Asik. Atlet ini, ya, oke. Ini sudah kenal Hermina ya. Oke, baik. Fisioterapi ya Mas ya, bukan hanya cedera sih Mas. Kami juga berpotensi untuk bisa memberikan edukasi preventif pencegahan. Jadi kalau Masnya ada di fun run misalkan, kenapa sih harus stretching dahulu? Iya kan, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ada di preventif pencegahan beberapa diantaranya seperti kita edukasi kepada masyarakat, seperti itu Mas. Kemudian seperti tindakan yang stretching, kemudian bagaimana home programnya, seperti itu adalah preventifnya. Kemudian ada promotifnya juga, kami mengenalkan kepada masyarakat tentang, oh ini loh fisioterapi, ini loh kalau cedera itu penanganannya seperti ini, seperti itu. Itu termasuk juga promotif kami kepada masyarakat. Selain kuratif, ketika kami memberikan penanganan dini, juga rehabilitasi Mas. Seperti spot tadi Mas. Spot itu atlet ketika cedera itu bukan hanya saya obati ya selesai, tapi bagaimana back to spot Mas, kembali lagi ke pekerjaannya, karena atlet adalah pekerjaannya adalah olahraga tadi, itu yang give a money untuk dia. Nah inilah yang dikejar, rehabilitasinya. Ya betul. Nah berarti secara nggak langsung ini kan fisioterapi ini nggak hanya sebatas untuk apa namanya pencegahan cedera, Bu ya. Betul. Tapi untuk keseluruhannya biar mulai dari awal sampai akhir itu aman semua. Betul sekali. Nah, Bu, ini kan ketika di ITSK ini kan banyak banget jurusan ini. Dulu itu mengambil fisio itu emang karena pekerjaannya jenengan atau gimana, Bu? Oh iya, oke. Ceritanya aku agak unik nih Mas. Boleh. Jadi dasarnya aku dari D3 Mas, D3 fisioterapi sebelumnya. Oh berarti sudah ada dasarnya. Jadi sebelumnya memang bukan dari reguler yang 0, sudah dari fisioterapi tapi dengan jenjang pendidikan D3, seperti itu. Nah ketika jenjang pendidikan D3 ini Mas, aku merasa dengan berjalannya waktu itu ilmuku mentok di situ. Aku perlu upgrade ilmu. Gitu. Yang kedua Mas,
ketika kami menjabat sebagai kepala unit, itu ada tuntutan untuk upgrade jenjang pendidikan, yaitu dari S1 dan profesi fisioterapi. Nah, ini memaksa aku nih Mas, untuk oh iya aku harus lanjut nih, aku harus lanjut ambil S1. Oh iya aku lanjut jadi akhirnya jadilah aku seperti ini, seperti itu. Berarti secara nggak langsung itu di luar dari D3-nya, ternyata di pekerjaan ini juga dibutuhkan. Betul. Dibutuhkan juga. Sangat mendukung. Nah, yang paling penting adalah ketika kalian sadar diri nih seperti Ibu Sri ini, aku sadar aku kurang ilmu nih. Ya kita belajar lagi. Iya, betul. Ya, ya? Iya. Kita belajar lagi daripada apalagi di kesehatan yang sangat-sangat tricky banget. Betul. Sedetail-detail apapun takutnya malah ilmunya belum dapat, kamu menangani pasien akhirnya terjadi cedera. Betul sekali. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau kita ngomongin kampus lagi nih Bu, ini kan berarti sudah berapa tahun Ibu meninggalkan di ITSK ini? Untuk S1 saya lulus tahun 2022. Berarti meninggalkan sini 4 tahun yang lalu Bu ya. 4 tahun lalu kan ketemu dengan teman-teman sing jauh mungkin ya. Adik-adik ya Bu ya. Adik-adik. Kalau memilih satu kenangan kira-kira yang kenangan berharga selama kuliah di sini itu apa itu Bu? Wah, banyak sekali ya Mas ya. Mungkin satu saja nih yang terus mengenang gitu ya Mas ya. Kami masuk di tahun 2020 awal untuk S1 ya Mas. Mulai COVID yang betul-betul lagi tinggi-tinggi angka COVID itu, kuliah itu daring itu sampai malam kami Mas. Oke, daring malam. Iya, sampai malam. Iya, karena siang kami harus mengejar untuk di kantor, akhirnya ambilnya sampai malam. Bahkan ujian pun sampai malam pun. Ujian sampai malam? Iya, betul. Karena memang kelas kami adalah kelas karyawan gitu. Tapi tidak mengurangi esensial kami sebagai mahasiswa yang alhamdulillah juga hasilnya cukup bagus. Sampai sekarang masih kontak-kontakan sama alumni nggak Bu? Oh, kami punya grup tersendiri dong. Oke. Tapi jangan salah, kita ada grup juga ITSK. Halo semuanya. Nanti ini di-share Bu ya. Di-share di grupnya Bu ya. Boleh. Di-share di grupnya biar teman-teman tahu dan nonton. Asik. Nah, salah satu yang paling menarik nih Bu dalam pendidikan kesehatan adalah pengalaman praktek langsung. Ketika jenengan jadi mahasiswa di sini, jenengan kan sudah praktek beberapa tahun yang lalu ini. Itu tetap dikasih praktek lagi apa enggak Bu di sini Bu? Tetap sama ya? Iya, betul. Tetap sama dites juga ya, sama dosennya ya? Sama. Walaupun dosennya umurnya terpaut Bu ya? Iya, betul. Tidak masalah. Iya. Bu, ketika menghadapi pasien ini, ada nggak sih pengalaman berharga jenengan? Wah. Yang mungkin terkesan sampai sekarang mungkin? Betul, iya. Awalnya dari pendidikan D3 kita langsung pelaksana ya Mas. Jadi ada pasien, oke, kita laksanakan terapinya A, B, C, D gitu. Tapi begitu kita ke sarjana, kemudian kita ke profesi, itu ada proses asesmen yang detail. Itu kita dredeg ya Mas, yang megang pasien itu. Iya, tetap dredeg itu. Walaupun setelah notabene saya aku udah D3 fisioterapi lama, tetapi dengan proses pembelajaran yang baru, itu tetap ada dredeg begitu. Seperti itu Mas. Aduh, iki bener apa salah? Bener apa salah gitu. Karena ketika proses pembelajaran profesi itu berbeda gitu, berbeda dengan ketika D3 gitu. Betul-betul upgrade ilmu itu sangat bermanfaat dan betul-betul kita menghafalinya itu dengan grogi gitu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan bimbingan dari para dosen yang luar biasa, kami bisa lancar. Alhamdulillah. Bu, jenengan kan di sini kan praktisi ya, saya nggak langsung ya dia. Tahu dunia kerja di sana. Peluangnya segede apa Bu fisioterapi ini Bu? Oke, baik. Untuk adik-adik semuanya. Maba atau camaba atau mahasiswa ya? Iya, jangan takut ya. Fisioterapi itu ilmu yang luar biasa dan terus berkembang. Kalau kita bicara tentang peluang, fisioterapi itu peluangnya panjang, luas ya, tidak stuck di tempat. Fisioterapi itu mempunyai ilmu yang terus berkembang setiap saat. Jadi bukan hanya di pediatri, bukan hanya di
sport, tapi betul-betul berkembang. Sekarang wellness banyak. Wellness sport ya. Iya betul, wellness bukan hanya wellness sport ya. Jadi ada wellness yang mungkin seperti pemberangkatan haji yang perlu wellness seperti itu. Jadi sangat-sangat berkembang. Jadi jangan takut. Ya misalkan saya aja nih Mas, nggak usah gambaran jauh. Saya dari D3 ya Mas, saya bisa upgrade ke S1. Saya bisa upgrade ke profesi. Itu tidak menutup kemungkinan saya bisa mengembangkan untuk buka klinik sendiri. Iya kan? Gitu. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga saya bisa update untuk ke S2 dan sebagainya. Jadi jangan takut, peluang fisioterapi sangat luar biasa. Jadi peluangnya itu buka usaha sendiri juga bisa Bu ya? Iya, betul. Memungkinkan banget Bu ya? Iya, ITSK memberikan loncatan bagi kami untuk bisa membuka usaha sendiri ya. Secara langsung berarti kita diajari entrepreneur ya di sini ya. Iya dong. Nanti betul. kita akan tanya sama dosennya. Iya. Ini kita akan tanya sama dosennya seperti nanti apa. Nanti ada sesennya ya. Iya, ada sesennya sendiri nih. Gimana caranya kita membuat ataupun mencari sebuah peluang itu nanti sama dosennya. Iya, betul. Iya, ini mahasiswanya udah bisa ngomong ya. Mahasiswanya udah bisa ngomong. Gimana nanti dosennya nih, Bu? Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, apa kira-kira pesan untuk maba ataupun camaba yang saat ini tentang bingung menentukan jurusan perkuliahannya, khususnya di fisioterapi, Bu? Oke, iya, baik. Untuk adik-adik semuanya, kalian jangan berkecil hati. Salah satu pilihan untuk prodi adalah fisioterapi. Ilmunya terus berkembang, jangan takut tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, ITSK menjadi rumah kedua saya yang memberikan dasar saya untuk meloncat lebih tinggi, naik level lagi dari sebelumnya. Jadi adik-adik jangan putus asa, terus semangat, terus belajar. Semangat ya. Asik. Terima kasih loh Bu Sri ya sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Ini sangat santun banget ini ya. Wow, ini tamu saya sangat santun. Ini mahasiswa kayak gini. Semoga nanti dosennya santun Bu ya. Insya Allah, iya. Kalau mahasiswanya sebegini, apalagi dosennya. Apalagi dosennya ya. Yaudah, Sobat Aun, dimanapun kalian berada, kita sudah ngobrol banyak banget sama Bu Sri. Ini adalah salah satu alumni fisioterapi dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon, di mana beliau ini sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana keadaan beliau sekarang setelah lulus dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat Bu Sri ya. Amin. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Lebih sehat lagi. Dan tentunya kita bisa kembali lebih muda lagi. Amin. Asik. Semangat pokoknya. Tetap semangat ya. Terima kasih buat Sobat Aun yang sudah nonton. Jangan lupa di share, like, komen, dan juga subscribe YouTube channel dari Aun TV. Terima kasih dan sampai jumpa di next episode. Dah.